Halo Pak, kita mau sekarang. Tapi semua Apa yang penting ini kan Pak? ya udah yuk. Oke. Tahu aja. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan determinan matriks di matematika tingkat lanjut ini. Next. Perkenalkan, nama saya Dimutoi Soligayati, absen 27. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Maharani, absen 16. Perkenalkan, nama saya Absen. Topik yang akan kami bahas adalah yang pertama determinan order 2, yang kedua adalah determinan order 3, dan yang terakhir adalah sifat-sifat determinan. Next. Determinan akan dijelaskan oleh Indra. Baik, jadi apa sih determinan adalah suatu nilai yang bisa ditentukan dari unsur-unsur matriks persegi atau juga barisan dalam kolom yang sama. Ini contoh dari matriks order 2 dan ini determinan matriks order 2. Untuk belajar bisa dijelaskan dulu. Dan di sini saya akan menjelaskan determinan order 2 kali 2 atau yang sering disebut order 2. Jadi determinan order 2 adalah pengurangan antara perkalian diagonal utama dengan pengurangan diagonal sekunder. Maksudnya kalian udah tahu diagonal utama itu yang mana dan diagonal sekunder itu yang mana. Diagonal utama kalian tahu kan yang mana? Coba sebutin. Dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan diagonal sekunder itu yang mana? Ini adalah determinan order 2 karena perkalian diagonal utama juga perkalian diagonal sekunder. Atau determinan A dengan rumus A dikali D dikurang B dikali C. Contohnya saya buat contoh yang pertama itu misal matriks A. Contohnya misal matriks A sama dengan memiliki elemen 1 minus 2 dengan 3 4. Lalu cara pengerjaannya gimana? Sama. A dikali kita menggunakan rumus A dikali D kurang D dikali C. Jadi yang mana dulu dikerjakan? 1 dikali 4 dalam kurung dikurang berapa? 2 kali 3. Hasilnya kita dapat 4 dikali 1 itu berapa? 4. Dikurang min 2 dikali 3 ya. Jadinya min 6. Hasilnya berapa jadinya? 10. Nah. Ini masih contoh yang gampang. Next. Next. Gini Pak. Yes, Kita lagi contoh yang gampang. Yang contoh pertama kalian udah paham kan? Lanjut ke contoh yang Nah, gimana kalau misalkan nih? Gimana kalau misalkan ada salah satu elemen yang tidak diketahui? Itu gimana caranya? Oke, kita bahas sekarang. Jadi contoh yang kedua itu misalkan matriks A
adik. Sampai di sini ada yang belum jelas? Ngerti kan? Kita kerjain dulu yang dari determinan A. Determinan A. Jadi kita ditulis di sini 3 dikali 6 itu berapa? 18 dikurang DC-nya. Itu D dong berarti. A itu itu AB atau AD? Oh iya. Kalau AB 14 dong. Boleh. BP yang mana? Oh ABCD layanan BP. Lanjut. Nah, kalau determinan B itu AD berarti kan 2X. 2X dikurang 4 dikali 1 4. Min 2 2X min 4. Kita tetap tulis 2X min 4. Min 2 plus 4 sama dengan 2X. Tidak Kita diketahui kerjain sekarang yang Petrus. ini min 2 ditambah masa Tuh. Nah, dari sini kita 3 dikali 6 3 dikali 6 sama 5 dikali 4. Ini kerumunan. 3 kali 6 5 kali 4. Silang. 5 kali 4. Bogas. Oh, Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang determinan modul 3. enggak nanti. Ilmu hitam. Determinan modul 3 itu menggunakan 2 cara, yaitu cara Sarus sama metode penyampur faktor. Jadi saya akan menjelaskan metode Sarus. Jadi metode Sarus itu caranya ini kan diketahui matriksnya. Terus kita tambahin di baris bisa kolom 1 sama kolom 2 di copy lagi ke sini. Dari paste kan? Udah kan? Jadi A1 di sini A1 A2. Oke? Jadi A1 sama A2 sama A3 itu kan diagonal. Ada batasan di komputer. Itu kayak udah susah gitu loh. Sensor nih doang. Berarti bisa karena ini. Jadi diagonal. Dia mengenal kedua tuh. Kok 21 Ya. sama A21 Ya. Oh 13. Bentar. Kan jadi kayak gini. Kalau Kak Jadi Ada yang nanya. 13 dapat dari mana? A13 dapat dari mana? Yang paling kanan, yang paling kanan. Paling kanan. Nah, Cuma Oh, bisa copy paste kayak gitu ya. Kita nanti tulisnya kayak gitu. Terus jadinya dapat disimpulkan bahwa jadi kayak gini. Ini kan turun ke bawah. A11 dikali A11 dikali A22 dikali A33. Udah. Jadi kita tulis ini ya. mau gua mau pay ini buat. Gua minta berapa? Ya kan? Terus A12 dikali A23 dikali A31. Tapi ini ditambah ya. Kalau ini dikali
Tapi kalau ini sama ini, dia itu ditambah. Oh, ini tambah. Ya. Ini A13, A21 sama A32 itu dikali juga. Dapat, kita dapat. Terus sekarang kebalikannya. Anggap ini benar ya angkanya, jangan diprotes. Ya. Nah, tadi kan kita udah kayak gitu. Sekarang kita kayak gini, arah yang sebaliknya. Tapi bedanya ini tetap dikali juga, tapi bedanya itu dikurang. Jadi ini dikurang apa ditambah? Gelap nggak sih, Di? Jadi kayak gini. Enggak gitu sih. Ini kan Aris A12 plus A2 kalau kali ini benar sih. Kok bisa A12 itu? Kan bisa lah. Jadi kayak gitu ya caranya, berarti kan tinggal masukin angkanya aja. Bisa kan? Kalian kan 11-1. Kita satu lebih sih. Udah pindah kelas. Akhirnya ya. Sekarang kita beralih ke metode dalam faktor. Yuk. Materi dalam faktor tadi dijelaskan kayak gimana? Oh, belum nih, ini masih harus ya ini ya. Harusnya kayak gini aja. Ya itu, harusnya itu. Yang bikin PPT kan. Iya, bikin PPT. Next. Terus. Ya. Oke, jadi yang metode kedua itu ada namanya fitur faktor. Jadi metode ini yaitu menghilangkan elemen pada baris ke I dan elemen pada kolom ke J. Jadi kayak gitu. Kalian kalau mau nentuin nilai faktor ini, kalian harus nentuin dulu minornya. Jadi minor itu adalah nilai determinan ketika baris dan kolomnya itu ditutup. Jadi itu kayak gitu. Misalnya contoh itu tuh kayak Nah, bagus dia bagus. Lagi rumah sakit. jadi misalnya kita mau sebelum itu nanti di yang ini tuh nanti ada rumus lagi mesti rumus lagi. Misalnya kalian mau nentuin kalian mau pakai lupa dijelasin. Jadi untuk mendapatkan determinan A itu kalian harus pilih salah satu baris atau kolom yang mana aja buat nentuin minor kofaktornya. Misalnya kalian mau pakai baris yang pertama
ini C31. Jadi yang C ini namanya kofaktor. C itu kofaktor. C itu rumusnya kofaktor C. Izin bentar saya bertanya. Apakah R4C itu A31? Apa A31? A31. Nah. Terima kasih. Mau nanya bro? Iya sebentar. Mau nanya kofaktornya itu baris 1 atau kolom 1? Bebas, jadi kalian boleh pakai yang baris 1 ataupun kolom 1 maupun baris 2, baris 3, kolom 1 maupun kolom 3. Jadi bebas. Jadi rumusnya itu tetap kayak Ini faktor lain lah. Apa? Kofaktor? Kofaktor itu apa? Oh, faktor itu apa? Oh, 23 banyak banget. Dari sini soalnya. Baris 2, baris 2, kolom 3. Enggak 23, Bu. Nanti kita nyari minornya dulu. Dari M2 sama 3. Nanti artinya dari M sama M2 sama 3 ini artinya baris 2 ini ditutup dan kolom 3 ini ditutup. Kan karena definisi minor itu kan nilai determinannya ketika baris dan kolomnya itu ditutup. Jadi baris 2 yang ditutup atau baris pertama? Cuma kakak. Piye cicok. Jadi nanti ini ada sisa A1 baris 1 kolom 1, A baris 1 kolom 2 sama A baris 3 kolom 1 sama A baris 3 kolom 2. Nanti ditulis lagi selanjutnya. Jadi yang kayak gini. Jadi ini tuh kita dari baris 2 kolom 3. Ngerti? Saya berusaha untuk mengerti tapi tidak mengerti, mohon maaf. Oh iya. Coba Ini kerjakan. masih step Metodenya gimana sih? Metodenya itu tuh kayak gimana? kita mau nyari determinannya. Kan kita baru nyari minornya. Step pertama nyari minornya. Nanti yang kedua itu ada nyari determinan. Jadi determinan itu kan kalau nyari determinan itu diagonal kanan, right diagonal kiri. Nanti jadinya Ahli Bapak. nanti hasilnya segini kan kalau dari determinannya. Jadi sekarang kita cari kofaktornya. Bunga IJ itu apa? IJ itu apa? IJ itu ledokum. IJ itu dari ilmunya. Aku nggak ngerti apa. Jadi IJ itu kayak gini. Ini sama J kan? Ini tuh namanya I, ini tuh namanya J. Ini nanti ya, nanti kenapa namanya mati? Kalau misalnya aku suruh 1 2, emang harus 1 2 rumusnya.
kolom 3. Kamu rasis ya? C2 kolom 3. Karena di sini min 1, memang dari rumusnya min 1. Jadi nggak ada kayak jadi emang dari rumusnya itu min 1. Jadi min 1 ditambah ini plus J. Jadi itu yang ini, itu yang ini, itu yang ini. Jadi di sini karena X2, jadi 2 ditambah 3 dikurang minor, jadi 2 dari 2 kolom 3, 2 sama 3. Nanti bakal ditemuin hasilnya. Ini kan kalau ditambahkan jadinya ini makan 5. Ini 1 makan 5 kan hasilnya negatif tetap, jadi tetap min 1. Dikurangi minor 2 dan 3. Nanti ditemuin hasilnya itu. Nanti ini bakal dikali sama minor yang min 1 ini bakal dikali sama minor 2 sama 3. Tadi kan minor 2 sama 3 itu kan A1 1 kali A3 2 plus A1 2 sama dikali A3 1. Jadi kita masukin hasilnya itu kan Terus. Oh ya. itu kali Aku bawa. Sekarang bawa. Jangan salah kantin. Ibu yang mencari minum tuh. Oh gitu nah. Jadi ditemuin hasilnya itu. Karena ini dikali sama Kenapa bisa begitu? Kali kurang. ada baca sama. Oh, Ya, siap karena saya. ini kan min 1. Ya. Min 1 kalau masukin ke minor 2 sama 3 ini kan tadi hasilnya plus 1. Jadi dikurang. Kalau dikali Aduh, nanti lo kurang jadinya hasilnya. minor ini mana? Ya. Ya, apa lagi? Oh. Yang min karena 2 kali 3 kan 5. Min A 1. 2 kali 3. 2 tambah 2 tambah 5. 3 kan 5. Jadi min 1 tambah 5 hasilnya negatif atau positif? Jadi Jadi tadi negatif. kalau seandainya itu positif, terus jadi kurang. Misalnya buat cara tetapnya sih kayak gitu. Itu expectnya. Terus minumnya Iyalah. Kalau misalnya kita mau nyari minor minus atau plusnya, kita caranya ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus. Jadi dia nggak ada sama sekali, dia itu selalu nih. Jadi kalau misalnya M23 hasilnya minus, sama kan? Ngerti nggak? Kalau misalnya kalian nyari M31 itu plus sama minus? Kalau misalnya M12 Enggak, udah jadi sekarang. kayaknya aku Oke. Diam, Cok. berarti dapat disimpulkan bahwa determinan A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13. Maaf, saya ragu. Karena di sini metodenya apa emang kayak gini? Kebesaran gambar.
salah gambar. Masih harusnya. Rumus. Masih kok. Ya sih. Jadi aku mau kasih tahu contoh soal dari metode 1 sama metode bilangan kofaktor yang tadi disebutin. Oke. Pelan-pelan ya. Kenapa? Jadi kalau misalnya A di garis-garis itu artinya determinan dari A ya. Coba next, coba bukan next, balik ke metode Sales. Yang mana? Nah, Yang hijau. kan udah disebutin nih kayak gini. Jadi kita copy terus paste. Tapi bawah. cuma di kolom 1 sama 2 nya. Kelihatan? Kelihatan? Ini kan matriks aslinya. Di copy terus di paste. Udah kan? Jadi sama kayak tadi yang dicoret-coret itu kita diagonal. 2 kali 2 kali Satu. 1. Terus Tambah. ditambah apa dikurang? Tambah. 1 dikali 0 dikali 2 min 1 kali 3 kali 1 3. Terus sekarang dikurang ya, balik lagi. 1 kali 3 kali 1 3. 2 kali 0 kali min 1 min 1 kali 2 kali 2 min 4. Ini 4 nggak sih? 2 kali 2 kali 1 4 kan? 4 tambah 0 tambah 3 kurang 3 kurang 0 dikurang plus 4 jadinya ya. 4 tambah 3 7 min 3 tambah 4 Dibaca sih. Hasilnya kayak gini ya. Hasil cara-caranya kayak gini. Ini kan min 2 sama min plus 1. Dari atas sini atasnya. Oh dari A. Oh, Begitu. Apa sih? Pak. Terus kali. 7 habis.
Coba slide sebelumnya. Parah. Sebelumnya lagi. Parah. Sebelumnya lagi. Nah, tuh. Oh iya. Udah ya. Cukup jelas ya. Cukup jelas. Next aja. Next. Binomo faktor ngerti nggak? Mau dijelasin dulu nggak? Pakai contoh soal ya. Pakai contoh soal ini atau latihan soal yang ini? Latihan soal. Jadi kalian bisa kan latihan soal pakai sarus? Nggak. Insya Allah. Insya Allah. Coba ya. Kalau misalnya ada yang benar nanti aku bilihin binomo faktornya. Ais. Jidat. Jidatnya ada spidol. Apa sih? Bukan aku. Masih. Nggak apa-apa Is. Nggak kelihatan kok. Udah saya belum. Udah. Boleh bang. Aku itu jualan. Oh ngerjain. Oh sudah beda. Kayak metode apa Is? Harus. Harus itu yang mana? Yang berapa? Harusnya di garis-garis terus ditambah dikurang. Cuman garis-garis tambah dikurang. Cuman garis-garis. Daripada bener faktor, ayo adu. AB apa A? Apa beda satu aja? Jadi banyak. Ada yang udah selesai? Ntar kalau udah selesai dapat kisnya satu. Yes. Enggak jadi ngerjain ini. Aku mau dikis Darel. Gara mau kis gak? Ditawarin kan? Ditawarin kan? Gara mau ngasih kis ke damar. Ini kerekam loh. Kalau khusus gawat boleh. Ya. BTW kerekam loh. Bener ya. Maaf ya Pak, kita nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada yang belum ngerti binomo faktor, aku udah jelasin di PPT-nya itu step-stepnya. Jadi aku harap kalian mengerti, aku sudah mencoba. Isi cok 8 pi. Dia udah dapat. 8 pi. Dapatnya 8 pi. Pak maju Pak. Maju. Pak Pak. Gimana kalau
Oh iya. Enggak. Pak, saya bisa jawab, Pak. Halim, Pak. Oh, siapa mau angkat tangan? Apa dapat kiss dari Ais? Enggak. Mau permen. Kalau permen aku aja. Dapat berapa? Yang ada ini. Kerekam lu. Kerekam lu. Sampah. Oh, salah. Belum. Tiga juga. Saya belum pakai lagi jawab. Dia kan san ya? San. Tiga. Iya kah? Saya mau jadi kiss. Ayo, Agus. Agus Mekam. Agus. Jangan buat lanjutin ya. Oh iya, bisa. Mana? Aku mau nyari kisah sih. Kalau di Hindu kan ada kasta kayak Datuk Gusti. Di Kristen ada nggak? Kristen ada kasta? Enggak. Pokoknya pada itu tertinggi ya. Iya. Oh berarti kayak biasa standar semua. Oh nggak bisa ngejem. Ada marga, bro. Tapi ada marga. Marga apa ya? Apa? Populer. Maksudnya yang kasta yang
Enggak ada bisa itu marga. Padahal marga yang paling disukai. Margamu apa sih? Nggak ada. Tapi biasanya orang gini, nah, orang Batak, orang Medan kayak gitu. Kayak Purban ini kan marga. Ya nggak sih? Purban ini marga. Oh ya, terus kayak Ya kan nggak tahu. ya terus kayak Huta Galung, Simanungsong, terus Sirait itu juga gini kok marga. Simanungsong juga. Simanungsong. Itu juga. Terus apa lagi ya? Huta Julu. Kalau yang punya marga gitu nikah misalnya kayak sama orang yang nggak punya marga tuh boleh. Boleh? Apa? Yang penting jangan sesama marga. Emang iya? Emang iya? Loh, keturunan jadinya. Oh iya, mereka saudaraan gitu. Nah, jadi nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti beda agama, nggak boleh. Nikah sama kakakmu boleh nggak? Nggak, cuma masih gampang. Nikah sama kakakmu boleh nggak? Nikah sama kakakmu boleh nggak? Incest bodoh. Jalan jalan. Visinya tentang incest. Deket banget lagi. Anjir. Maaf Pak Guru. Mantap setuju. Oke juga guys, sambil Agus kerjain soal, kalian ini nggak ada niatan mau ini nggak apa namanya? Enggak. Sekali itu. Mau? Apa dugul nggak mau? Kalian udah ngerti nggak? Atau mau perlu Jadi yang pertama diketahui dua matriks A dan matriks B. Jadi ini matriks A, ini matriks B. Dan terus jika determinan A ditambah determinan B adalah minus 4, berarti determinan hasil ini ditambah determinan ini adalah minus 4, berarti nilai X nya berapa? Jadi kita harus kasih tahu, cari determinan A nya dulu, terus determinan B nya dulu, terus determinan A ditambah determinan B nya itu sama dengan minus 4. Kayak gini. Determinan A ditambah determinan B sama dengan minus 4. Jadi masukin determinan A nya berapa, masukin determinan B nya berapa sama dengan minus 4. Terus substitusi, terus dapat X nya itu jadinya 1. Ada yang kurang jelas? Ya. Kita lanjut ya. Next. Gus. Coba determinan akan dijelaskan oleh Satria. Halo Satria. Pertama ada determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Yang kedua determinan A sama dengan determinan A dengan determinan dari A atau lalu ini sama dengan bilangan skala karena F dikali dengan determinan A. Lalu yang keempat determinan A per matriks A sama dengan 1 per determinan A. 4/5 determinan A pangkat S sama dengan determinan A pangkat S. Ada ditanyain?
Determinan A, determinan gini kan? Ya gininya. Itu determinan rumus kita gimana? Determinan A transpose. Oh. Ada yang ditanyakan lagi? Saya itu bilang Bilang sekarang gimana? Kita jelasin. Kita bakal jelasin khususnya di sifat yang ketiga ya. Lanjut. Oh. Ada video. Tak bisa. Sumpah. Ini contoh dari sifat determinan yang ketiga. Jadi kalau misalnya nggak tahu K-nya itu apa, K itu bilangan skalar. Jadi bilangan yang ada di depan matriks itu namanya apa. Terus kalau misalnya ordo itu sama dengan N. Kalau misalnya ordo 2 ditulis R-nya itu 2. Kalau misalnya ordonya 3 itu ditulis R-nya itu 3. Tinggal masukin angkanya satu jadi udah. Satu berarti Itu dia presentasi next. Terus itu dia presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Oh, benar. Terima kasih, Pak.